Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Rara's Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin kue sus ekonomis lagi. Tapi ini versi banyak ya. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan kira-kira 100-an lebih. Kira-kira ada 120 piece ya kalau kita bikinnya yang ukuran kecil. Dan aku juga mau bagiin tips biar kue sus atau kulitnya itu tidak kempes dan kokoh ya. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku mau bikin untuk kulit susnya dulu ya. Kita siapkan panci, lalu masukkan 600 ml air putih. Kalau mau lebih premium bisa diganti dengan susu cair ya. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu untuk margarinnya di sini aku pakai 375 gram. Dan untuk pemakaian margarin ini bisa di mix dengan butter ya. Kalau mau rasanya lebih harum, lebih enak. Nah, ini kita masak aja sampai mendidih ya, dan sampai margarinnya larut atau mencair. Nah, kalau udah mendidih dan margarinnya udah larut seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan, dan di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi mix dengan protein sedang ya. Aku pakai 450 gram, dan untuk kondisi apinya ini kita matikan aja ya, atau bisa juga dinyalakan tapi dengan kondisi api yang paling kecil. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata dan sampai tidak ada tepung yang menggumpal ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk adonannya jadi lebih berat, dan selanjutnya untuk adonannya ini mau aku pindahkan aja ke dalam wadah. Dan untuk adonannya ini mau aku agak ke pinggir-pinggirin dulu seperti ini untuk mengeluarkan uap yang ada di adonannya, dan kita dinginkan dulu ya. Nah, sembari menunggu untuk adonan susnya dingin, di sini aku mau bikin untuk flaknya. Sini aku pakai 300 gram gula pasir, lalu ada tepung maizena 125 gram, tepung terigu aku pakai 50 gram, 1 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu aja untuk bahan keringnya sampai tercampur merata ya. Dan di sini juga aku tambahkan 50 gram susu bubuk. Dan untuk mereknya bebas ya. Kalau pakai merek Denkau itu bisa pakai 2 saset. Lalu aku tambahkan juga 200 gram susu kental manis. Atau kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi, tapi menurut aku ini takarannya udah pas ya. Lalu kita tambahkan air putih, dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Dan untuk total airnya di sini aku pakai 2 liter 100 ml, dan kita masukkan sambil diaduk. Dan kalau mau hasilnya lebih mulus bisa disaring ya. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya di sini aku mau tambahkan pewarna kuning tua sebanyak 3 tetes. Fungsinya biar warnanya lebih cantik ya. Nah, di sini aku nggak pakai kuning telur sama sekali. Dan ini kita masak aja di atas kompor sambil terus diaduk ya. Dan jangan sampai ditinggal-tinggal ya, karena kalau ditinggal-tinggal bawahnya bisa gosong. Dan kita masak aja sampai mengental, dan kalau udah mulai mengental seperti ini aku mau tambahkan margarin. Di sini aku pakai 75 gram margarin ya, boleh diganti dengan butter. Nah, ini hasilnya kita aduk aja dan kita masak sampai meletup-meletup seperti ini. Dan untuk tekstur akhirnya dia ini jadi lebih mengental ya, cuman masih agak sedikit mencair karena ini masih panas. Nah, untuk flaknya ini aku tutup aja menggunakan plastik biar tidak berkulit, lalu kita tunggu aja sampai dingin. Dan kembali ke adonan untuk kulit susnya, ini sudah mulai dingin ya. Selanjutnya kita mixer dulu untuk adonannya biar agak berbutir-butir gitu ya, jadi nanti pas kita masukkan telur, adonannya itu tidak langsung menggumpal. Nah, kalau udah berbutir seperti ini kita bisa masukkan untuk telurnya ya.
Dan di sini aku gunakan 9 telur ukuran sedang cenderung besar ya. Jika menggunakan telurnya ukuran kecil itu boleh ditambahkan ya menjadi 10 ataupun 11 telur. Lalu kita mixer aja dan masukkan satu persatu untuk telurnya. Kita mixer cukup menggunakan speed terendah aja dan cukup sampai tercampur merata aja ya. Nah, kalau udah mulai tercampur, kita masukkan lagi telur berikutnya sambil diaduk. Dan untuk pengadukan ini bisa juga menggunakan spatula ya. Cuman kalau misalkan kita bikinnya banyak, lebih gampang menggunakan mixer seperti ini. Dan kalau misalkan adonannya agak naik ke pengocok adonan atau mixernya, bisa dimatikan dulu untuk mixernya dan dirapikan menggunakan spatula. Lalu kita mixer kembali dan lakukan aja semuanya sampai telurnya habis ya. Nah, ini udah cukup ya, telurnya udah masuk semua dan di sini juga aku mau tambahkan vanila cair biar aromanya itu nanti lebih harum, dan aku juga tambahkan 1 sendok teh baking powder dan kita mixer kembali menggunakan speed terendah aja cukup sampai tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, ini kita matikan aja untuk mixernya. Dan ini aku sisihkan ya untuk mixernya. Lalu di sini aku mau aduk kembali menggunakan spatula. Dan untuk memastikan semua adonannya ini sudah benar-benar tercampur merata ya. Dan untuk konsistensi adonannya itu dia itu jadi lebih kental tapi tidak yang padat banget ya. Dan untuk adonannya juga ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag seperti ini. Dan nanti kita tinggal gunting aja bagian ujungnya. Dan di sini juga aku sudah siapkan cetakannya, aku pakai cetakan paya biar nanti ukurannya itu sama. Dan untuk cetakannya juga sudah aku olesi menggunakan margarin. Dan untuk adonannya juga ini sudah aku gunting bagian ujungnya, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga lagi yang sudah diberikan spuit. Jadi untuk saat penyemprotannya ini kita gunakan double plastik ya biar tidak bocor. Lalu ini tinggal kita semprotkan aja ke cetakan yang sudah diolesi dengan margarin, bisa juga diolesi dengan Carlo ya. Di sini aku semprotkannya itu cukup 2 putaran aja biar nanti hasilnya itu tidak terlalu besar dan tidak yang kecil banget. Nah, ini setelah aku cetak ke kulit pie-nya, kalian juga bisa cetak langsung ke loyang ya kalau mau hasilnya lebih besar. Dan untuk kue susnya ini sudah bisa kita panggang ke dalam oven. Dan untuk ovennya juga sebelumnya kita panaskan dulu ya selama 10 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat. Lalu kita masukkan aja untuk adonan susnya. Dan kita oven kembali dengan suhu tinggi 200 derajat api atas bawah selama 35 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan untuk tipsnya biar kulit susnya ini kokoh dan tidak kempes saat dikeluarkan, yaitu kita ovennya itu harus sampai benar-benar kokoh ya. Jadi cirinya itu kalau misalkan masih ada gelembung-gelembung di adonan susnya itu jangan sampai dibuka atau dikeluarkan. Dan untuk suhunya juga harus tetap stabil ya, dan gunakan suhu yang benar-benar panas. Kuncinya itu kalau misalkan ada gelembungnya harus tetap di oven. Kalau misalkan gelembungnya udah hilang, sudah bisa kita keluarkan. Dan untuk kue susnya ini sudah matang. Dan ini dia hasilnya ya, mengembang dengan sempurna. Warnanya juga ini cantik. Dan kita lanjutkan aja untuk sisa adonannya ya. Nah, untuk cara mengeluarkannya juga ini gampang banget. Dan untuk bagian bawahnya juga ini bagus ya, tidak gosong sama sekali.
Dan untuk cara ngeluarinnya ini tinggal kita angkat aja dari cetakannya. Nah, hasilnya sangat cantik ya. Nah, ini sudah semua aku oven. Dan ini aku percepat untuk videonya. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan sekitar 120 pieces ya dengan ukuran sedang. Dan sekarang di sini aku mau pertunjukkan untuk hasil kulit susnya. Di sini aku mau coba gunting ya untuk bagian tengahnya. Nah, ini hasilnya kopong dengan baik ya. Nah, ini aku coba lagi. Nah, kalau misalkan mau ngisi untuk flanya bisa digunting sedikit bagian tengahnya seperti ini ataupun dilubangi bagian bawahnya. Dan untuk flanya juga sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga kayak gini biar lebih gampang saat diisiin ke kulit susnya ya. Lalu ini kita isikan aja ke kulit sus yang sudah dilubangi. Untuk banyaknya itu disesuaikan dengan selera. Dan tinggal kita semprotkan aja dan isiin ke kulit sus yang kopong ya. Lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan di sini juga aku mau kemas ke dalam mika, ini ukuran 6, lalu aku alasi dengan paper case seperti ini biar tampilannya jadi lebih rapi dan cantik. Dan ini tinggal kita staples aja. Atau kalian juga bisa menggunakan plastik OPP ya. Di sini saat penggunaan atau aku masukin ke plastik OPP-nya nggak sempat aku video karena buru-buru. Dan untuk ukuran plastik OPP yang aku pakai di sini aku pakai ukuran 10x10 ya, cuman masih agak lebih. Bisa juga gunakan ukuran 8 atau 9. Nah, sekarang aku mau cobain ya untuk hasil kue susnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini enak banget ya untuk kulit susnya, lembut, creamy juga, walaupun ini untuk flanya ekonomis banget. Benar-benar enak ya, untuk manisnya juga pas. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan selamat mencoba, semoga berhasil.